Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat Islam, iman, tauhid dan sunnah, dan nikmat hidup bersama taman-taman surga. Dan kita mulai kembali pengajian kita setiap Ahad malam Senin. Ini pertemuan pertama setelah libur, ya, kurang lebih 1 bulan libur santri. Kita setiap Ahad malam Senin membahas juga sejarah, yaitu tarikh sejarah Khulafa Rasyidin. Sejarah siapa adik-adik? Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa mereka? Mereka adalah para pemimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW. Jadi mereka ada 4, ada yang bilang 5. Yang pertama siapa? Setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terus yang kedua siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita sudah selesai membahas biografi dan juga sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, dan juga Khalifah Umar bin Khattab selama kurang lebih 10 tahun lebih. Dan kita ada di akhir dari kehidupan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya beliau ketika jadi imam sholat subuh ditusuk, ditikam oleh seorang kafir beragama Majusi yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nama aslinya siapa? Fairuz. Nama aslinya siapa? Fairuz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menderita luka yang parah, sakit, dan beliau bertahan hidup selama 3 hari. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah di dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rasyidun, bainal istikhlaf wal istishhad, yang dikarang oleh Syekh Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu taala. Wa fi yaumin akhar, di suatu hari setelah penusukan, dakhala ala Umar majmu'atun minas sahaba. Sebagian sahabat menemui Umar bin Khattab. Wa ma'hum Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Bersama mereka ada sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah. Faqala lahul Mughirah. Mughirah mengatakan kepada Umar, istakhlif Abdullah ibn Umar. Wahai Umar, pilihlah putramu si Abdullah untuk menjadi pemimpin setelahmu. Ya, biar 3 periode gitu ya. Ya, karena beliau udah mau wafat. Jadi beliau diminta oleh Mughirah untuk menunjuk putra beliau Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Apa kata beliau? Faqala lahu Umar, qatalakallah. Ya, ini bahasa yang tidak kita terjemahkan secara letterlek, artinya celaka engkau. Ya, Mughirah ente ya kadang-kadang bahasa gitu. Ya, jangan main-main. Wallahi ma aradta bihadza wajhallah. Demi Allah, engkau tidak ingin kecuali engkau tidak menginginkan wajah Allah dengan saran tersebut. La hajata lana fi umurikum wallahi ma hamitul khilafah li arghaba fiha li ahadin ahli baiti. Kami Bani Adi tidak butuh untuk melayani kalian semuanya. Demi Allah, saya tidak memuja-muja kepemimpinan, kata Umar. Saya tidak menghamba kepada jabatan, sehingga saya tidak perlu
menjadikan keturunan saya meraih jabatan seperti saya. Karena jabatan dalam Islam itu amanat yang berat. Jadi cukup saya saja seorang ayah yang merasakan beratnya jadi pemimpin, anak saya nggak usah. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, in kanatil khilafah khairan faqad asabna minhu. Kalau kepemimpinan itu bagus, saya sudah mewakili kaum saya Bani Adi. Wa in kanat syarran fa bihasabi ali Umar an yuhasaba minhum rajulun wahid. Kalau ternyata kepemimpinan tersebut ada sesuatu yang jelek, cukuplah satu orang saja dari Bani Adi yang dihisab karena itu, yaitu beliau sendiri. Wa yas'alahullahu an amri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Allah akan bertanya tentang kepemimpinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, jadi pemimpin berat. Jadi ketua kelas itu berat. Jadi musyrif itu berat. Jadi ketua kamar itu berat. Ya, jadi jangan main-main, ketika sudah diberikan amanah, emban dengan sebaik-baiknya. Laqad jahadtu nafsi wa haramtu ahli fa in najautu kifafan la widra alayya wa la ajra li inni idan la sa'id. Kata beliau, aku sudah menyulitkan diriku sendiri dan aku menghalangi keluargaku jangan sampai mereka dapat kesulitan yang menjadi pemimpin. Kalau untung berhasil sukses dari kepemimpinan, alhamdulillah, kata beliau. Tidak harus ada tambahan pahala maupun tambahan dosa. Jadi Umar bin Khattab berharap kebaikan beliau itu seimbang dengan dosa-dosa beliau. Sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, ini ucapan yang menunjukkan ketawaduan Umar bin Khattab. Jadi enggak boleh kita pede, kita pasti akan masuk surga, adik-adik. Oh, Ustaz, saya santri, saya seorang penuntut ilmu, penghafal Quran, betul, bagus. Tapi yang menjamin kita bisa istiqomah sampai kematian tiba menjemput kita, tidak ada. Maka hendaklah selalu menjadi seperti pepatah. Apa pepatah? Semakin berisi, iya ya, Gen Z nggak suka pepatah ya. Semakin berisi, semakin menunduk ilmu padi. Semakin orang berilmu, semakin rendah hati, semakin low profile. Ya, semakin orangnya tawadu, tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. Dan ini diantara ciri-ciri ilmu bermanfaat. Kalau ada juara 1, 2, 3 rendah hati, berarti bermanfaat ilmunya. Tapi kalau ada juara 1, 2, 3 merendahkan saudaranya yang lain, meninggikan dirinya, kagum terhadap kepintaran dan kecerdasannya, ilmunya kurang bermanfaat. Kita lanjutkan, wa ja'ala Umar amral khilafah syura fi sahabati sittah. Jadi kita bahas kemarin, Umar tidak mau memilih seorang kandidat seperti Abu Bakar Siddiq memilih Umar, enggak. Beliau juga tidak membiarkan begitu saja sebagaimana Nabi membiarkan tidak ada menunjuk siapapun. Tapi beliau hanya menunjuk 6 kandidat, big six-nya. Ya, yang mereka nanti berenam ini musyawarah, rapat, tentukan siapa dari 6 tadi yang jadi pemimpin sepertinggal beliau. Siapa 6 tersebut? 6 tersebut adalah Big Ten dari Al-Mubasysyirina bil Jannah, sahabat yang dijamin masuk surga. Ada berapa adik-adik? Ada 10. Ya, meninggal sudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sisa 9. Umar bin Khattab sebentar lagi meninggal, sisa 8. Tapi kok cuma dipilih 6? Siapa 2 yang enggak? Kita bahas siapa yang 6 tadi. Alladzi tufiya Rasulullah wa huwa anhum radin. Yang 6 ini kata Umar bin Khattab adalah orang yang diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Utsman bin Affan. Ini orang pertama, kandidat pertama. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima adalah Talhah bin Ubaidillah. Yang terakhir adalah Zubair bin Awam. Ini adalah salah 6 dari 10 sahabat yang dijamin surga setelah Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di surga. 6-nya ini. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Siapa 2-nya? Tunjuk tangan santri baru. Siapa yang tahu santri baru? Siapa, Dek?
Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi siapa? Said bin Zaid, Masya Allah, dapat uang nanti ya 5 juta. Dikurangi 4.950.095.000. Ya jadi 5.000 aja deh ya. Bagus, Masya Allah. Siapa namanya dek? Aziz. Siapa? Siapa? Hazi. Hazil. Ozil. Siapa? Hazik. Oh, Hazik ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Ya, jadi betul yang pertama adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ya. Kemudian satunya siapa? Said bin Zaid. Abu Ubaidah di mana? Beliau sudah meninggal dunia, wafat. Jadi sisa siapa? Said bin Zaid. Kita lanjutkan, walam yaj'al fihim asabi'a mubasysyara bil jannah alladzi kana hayyan. Cuman satu yang masih hidup yang tidak disebut. Ya, karena Abu Ubaidah meninggal, kita bahas kemarin di mana? Di Syam karena wabah taun. Yang satu itu adalah Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada yang bisa tunjuk santri baru? Kenapa beliau tidak dipilih oleh Umar bin Khattab? Mujahid. Masih sekaum, Masya Allah. Betul, ya 5.000 untuk Mujahid. Betul. Ya, jadi disebutkan wa huwa Said bin Zaid li'annahu min Bani Adi min aqaribi Umar. Karena beliau satu kabilah, sama-sama Bani Adi Al-Adawi. Masih kerabat dengan Umar. Apa hubungan kekerabatan Said bin Zaid dengan Umar? Santri baru tunjuk tangan lagi. Ya yang lain, selain yang nunjuk. Santri baru. Santri kelas 8. Kelas 8, antum tuh TD 1. Hasan. Ada ipar, pinter, Rizik ya. Iya betul. Ada ipar. Bukan, salah ya. Kebalik. Siapa dek? Zidane ya, Zidane, Masya Allah. Mantan pelatih ada Madrid ya. Masya Allah, 5.000. Iya betul, ada ipar. Karena Said bin Zaid menikah dengan Fatimah bintil Khattab. Ya, jadi ada ipar, masih iparan dengan Umar bin Khattab, sehingga beliau merasa ya beliau ini jangan dikasih jabatan karena masih keluarga. Wa kana Umar radhiyallahu anhu harisan ala ibadil imara an aqaribihi ma anna fihi man huwa ahlun laha. Ya, jadi Umar itu berusaha tidak ingin kerabatnya itu menjabat kepemimpinan meskipun mereka layak. Said bin Zaid Masya Allah bagus orangnya. Abdullah bin Umar anaknya sendiri bagus orangnya, cakap jadi pemimpin, tapi beliau menolak. Ya, fahuwa yarfadul istikhlafa ibnihi Abdullah wa huwa yub'idu qaribahu Sa'id ibn Zaid an qaimatil murasyahin lil khilafah. Jadi beliau ya tidak menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai calon kandidat untuk menjadi khalifah. Kita lanjutkan. Jama' Umar an-nafar al-murasyahin lil khilafah wa lamma dakhalu alaihi qala lahum inni nadartu lakum fi amrin nas falam ajid indan nasi shiqaqan fa in kana shiqaqun fa huwa fikum. Umar panggil ya beberapa orang tadi. Dan di sini ya hanya ada 3 yang mampu untuk datang, yaitu Utsman, Ali dan Abdurrahman bin Auf. Kata Umar, aku melihat urusan kalian selama ini enggak ada masalah sama manusia, sama rakyat, ya. Tidak ada perselisihan. Dan kalaupun ada perselisihan itu disebabkan oleh kalian. Kemudian inna qaumakum yu'amiruna ahada salatin minkum Utsman wa Ali wa Abdurrahman bin Auf. Summa nadar ila Ali faqala lahu in wulita syai'an min umuril muslimin fala tahmilanna bani Hashim ala riqabin nas. Ya, ketika itu beliau bilang sama Ali, wahai Ali, kalau kau jadi pemimpin, ya jangan engkau memalukan Bani Hashim. Jangan kau ya menanggung Bani Hashim di atas leher-leher manusia. Maksudnya menyebabkan Bani Hashim ini dituntut oleh manusia, begitu.
Utsman bin Affan, jangan sampai engkau menanggung Bani Umayyah, ya, jangan sampai manusia menuntut Bani Umayyah. Kemudian beliau melihat ke Abdurrahman bin Auf, ya, jangan sampai ya keluargamu, karib kerabatmu, kabilahmu dituntut oleh manusia. Kemudian Umar mengatakan, ya jatami haula'i sita liyahtaru min bainihim rajulan. Jadi ada 6 kandidat tadi ya, kemudian dipilih dari 3 kandidat itu ada 3. Kemudian kata beliau, wa yahduru Abdullah bin Umar wa laysa lahu minal amri syai'. Dan putra beliau Abdullah bin Umar juga hadir dari rapat tadi, 6 orang tambah Abdullah bin Umar. Dan beliau tidak punya hak untuk memutuskan apa-apa, beliau hanya sebagai pengawas, juri, ya, hakim dalam rapat tersebut. Wa qala Umar in walaita Sa'ad ibn Abi Waqqas fa huwa dzaka wa illa falyastashirhu al-khalifah fa inni la ma'zilhu an adzin wala khiyana. Kemudian kata beliau, kalau seandainya kalian memilih Sa'ad bin Abi Waqqas, maka enggak masalah, kata beliau. Silakan. Aku memecat Sa'ad bin Abi Waqqas bukan karena beliau tidak mampu menjabat sebagai pemimpin dan bukan karena Sa'ad berkhianat. Nah, jadi ada sebuah kisah unik, yaitu ketika Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dari gubernur Kufah. Jadi ceritanya Kufah itu adik-adik kota baru, masyarakatnya banyak pendatang. Yang namanya kalau kota baru tidak ada pribumi, rawan konflik, ya, rawan konflik sosial. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu orang, ya, dari Madinah, beliau diutus ke Kufah untuk menjadi gubernur di sana. Dan mulai muncul laporan-laporan orang-orang yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya Sa'ad ini enggak becus ngurus rakyat, tidak adil dalam memimpin, terutama dalam masalah jadi imam sholat. Saat ini sholatnya cepat, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ini di antara tuduhan-tuduhan, tidak adil bagi ghanimah. Ketika dapat laporan demikian, Umar bin Khattab cari tahu dong, nggak boleh kita mendengar berita dari satu pihak. Beliau cari tahu, ternyata mayoritas penduduk Kufah suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, enggak masalah, rakyat Kufah malah mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya saja oknum yang bersuara sumbang tadi, hanya beberapa gelintir orang. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi orang-orang Kufah itu karena mungkin biasa diimami orang yang panjang, ketika imamnya bacaan pendek, protes, pendek banget bacaannya, kurang greget. Masya Allah. Kalau kita paling senang dengan imam yang bacaannya pendek. Apalagi kalau sholat tarawih, Alif Lam Mim, langsung batuk berjamaah. Tapi kalau inna a'tainakal kautsar, senang senyum semua. Insyaallah. Ya. Akan tetapi Umar tetap mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dari gubernur Kufah. Kenapa? Padahal enggak ada masalah sama Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Umar tidak mau Sa'ad bin Abi Waqqas dicela oleh rakyat. Ya, hilang muruahnya. Ya, beliau tuh enggak mau dengar sahabatnya sendiri dicela oleh rakyat. Akhirnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dicela oleh rakyatnya, orang Kufah enggak benar, enggak beres, maka diganti dengan yang lain. Kita lanjutkan. Kemudian kata Umar, yusalli fikum Suhaib ibn Sinan maula ibn Juz'an wa huwa Suhaib ar-Rumi salasa ayyam. Selama 3 hari kalian bermusyawarah, yang mimpin salat sementara, imam salat sementara adalah Suhaib ibn Sinan ar-Rumi dari Romawi, seorang sahabat Nabi yang mulia, salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Romawi. Kemudian kata Umar kepada Abu Talha al-Ansari, kun fi khamsina min qaumikal ansar
mahulain nafari sitta ashabi syura fa innahum sawfa yatami'una fi baitin salasata ayyam liyakhtaru min bainihim muahidan fakum anta wa ashabukal khamsuna ala babil bait salasata ayyam wa la tatruk ahadan yadkhulu alaihim wa la taqturhum yamdil yawmu thalis hatta yu'ammiru ahadahum. Kemudian sahabat yang lain yang ditunjuk itu Abu Talhah. Abu Talhah seorang tokoh kota Madinah Yastrib, ya, orang-orang Ansar, pilihlah 5 orang Ansar. Apa tugas 50 orang ini? Sebagai ya security, sebagai penjaga keamanan tempat rapat. 50 orang bersenjata. Jangan sampai ada yang mau masuk ke dalam ruang rapat. Jadi benar-benar disterilkan dari gangguan eksternal. Kemudian selanjutnya ya beliau bilang kepada Miqdad ibn Aswad warisi Rasulullah. Miqdad bin Aswad, ya penunggang kudanya Nabi SAW. Apa kata beliau? Kum ala ru'usi ahli asyura sita salah satu ayam. Selama 3 hari berdirilah engkau nanti ya di dekat kepala 6 orang tersebut. Fa in radiya khamsatun minhum rajulan fa aba wahidun minhum fasdah ra'sahu bisayf. Kalau dari 6 orang ini menunjuk satu kandidat, 5 tunjuk kandidat, satunya enggak mau, maka penggal leher orang yang enggak mau tadi. Ya, enggak main-main. Jadi ini bukan urusan yang sederhana. Harus sepakat pokoknya 6 ini. Kalau ada satu yang enggak sepakat, udah habisin. Wa in tafaqa minhum arba'atun faradu rajulan fa aba isnani fadrib ru'usahuma bisayf. Kalau nanti dari 6 yang sepakat cuma 4, 2-nya menggal. In radiya salasatun rajulan minhu wa radi salatun rajulan akhar. Gimana kalau 3 sama 3? Kan imbang. Ya. Fa hakimu Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar yang sebagai hakim juri memutuskan siapa? Misalnya 3 ini milih Utsman, 3 ini milih Ali misalnya. Ya, maka Ibnu Umar yang memilih di antara kedua tadi. Fa ayyul fariqaini hakaman lahu falyakhtaru rajulan minhum. Yang dipilih Ibnu Umar itulah jadi pemimpin. 3 yang milih yang enggak dipilih oleh Ibnu Umar itu dipenggal lehernya. Fakunu maladina fihim Abdurrahman ibn Auf. Tapi kalau ternyata ya tidak ridho pilihan Ibnu Umar, maka pilih yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Sisanya maka di uktulul akharin in rafadu majtama alaihin nas. Intinya harus sepakat. Kalau ada yang enggak sepakat, yang sedikit dari enggak sepakat, itu dihukum oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau ternyata fa intahatil ayyamu salasa wa ja'al yaumur rabi wa lam yaqtaru rajulan minhum, tapi kalau udah 3 hari enggak ada yang dipilih, faqtulul sittata jami'an, bunuh 6-6-nya. Ya. Ini pesan Umar kepada Miqdad bin Aswad, sang penunggang ya kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi riwayat ini dikritik oleh sebagian para ulama. Yang jelas intinya Umar mengatakan pilihlah dari 6 ini, musyawarahlah kalian. Ya, kemudian wasitnya adalah Ibnu Umar dan yang menjaga adalah Abu Talhah Al-Ansari. Kita lanjutkan. Kemudian wa ausa Umar al-Khalifah alladzi sayakunu min ba'dihi faqal. Beliau berikan wasiat kepada calon pemimpin siapapun itu. Ya, dari 6 tadi Sa'ad mundur, Zubair mundur, Talha mundur, 3. Ya, disebutkan Abdurrahman bin Auf pun mundur sehingga ada 2 kandidat, ya, 2 pasangan calon. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Satunya yang paling senior dari 6, yang satunya yang paling muda. Usia Utsman ketika itu adik-adik 70 tahun. Jadi 70 tahun baru jadi presiden bahasa kita. Yang kedua usianya adalah Abdurrahman bin Auf, usianya 65. Kemudian 3-nya deketan usianya, itu ya Sa'ad, Talha dan Zubair, itu usianya 50-an. Kurang lebih. Yang paling muda adalah Ali, usianya 45 tahun ketika itu. Ya, jadi yang terpilih yang paling senior Utsman dan yang paling muda adalah Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan apa di antara wasiat Umar.
Yang pertama adalah usil khalifah min ba'di bil muhajirin al awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa yafadlahum hurumatahum. Yang pertama, berbuat baiklah kepada orang-orang muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ketahuilah hak mereka, jagalah kehormatan mereka. Yang kedua, usihi bil ansari khairan, berbuat baiklah kepada orang Ansar. Fahumul ladzina taba'u dara wal imana min qablihim an yaqbala min muhsinihim wa an ya'fu an musiihim. Mereka lah yang memberikan tempat tinggal bagi keimanan bagi para sahabat muhajirin. Ya, orang yang baik dari mereka terima kebaikannya, orang yang buruk dari mereka maka maafkanlah. Karena setiap manusia pasti berbuat salah, maka lihat yang kebanyakannya. Ya, karena Ansar kebanyakannya adalah kebaikan, maka kesalahannya diampuni dan dimaafkan dengan kebaikannya. Yang ketiga, wasihi bi ahlil amsari khairan fa innahum ridul Islam wa jabatul mal wa ghaidul adu. Yang ketiga adalah berbuat baiklah kepada penduduk kaum muslimin di kota-kota yang lain. Merekalah yang menolong Islam. Merekalah yang mengumpulkan harta-harta. Merekalah yang membuat musuh-musuh marah. Wa an la ya'khudha minhum illa fadlahum an ridahum, dan jangan mengambil harta dari mereka kecuali kedermawanan mereka, sedekah dari mereka. Ya, kaum muslimin enggak boleh ditarik apapun dalam Islam, tidak boleh menarik pungutan apapun kepada kaum muslimin. Ya, apa pajak misalnya dalam Islam enggak, bea cukai dalam Islam tidak. Yang diambil itu hanyalah pada orang-orang kafir. Ya, jadi tidak boleh ada pungli dalam Islam. Mau ngelapor misalnya minta sekian, mau ini minta sekian, harus ada timbal baliknya. Ya, seperti sekolah timbal baliknya jasa pendidikan boleh mengambil, mungut. Ya, atau misalnya ya jual beli jelas ada barang, ada uang. Jadi dalam Islam uang kita tuh harus keluar dengan bentuk real yang jelas maslahatnya. Ustaz, tapi kan untuk benerin jalan, pajak kan untuk membangun negeri. Iya, tapi tidak real dalam artian tidak tampak kepada kita secara khusus. Kalau secara umum namanya baitul mal, dari zakat ya, atau fasilitas umum, dari harta yang terlanjur riba ya, dari sedekah dan semisalnya, bukan dari memungut ya harta manusia. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa usihi bi ahli zimmah, berbuatlah, atau yang keempat usihi bil a'rabi khairan, berbuatlah kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab di luar kota-kota, di pedesaan, fa innahum aslul Arab wa madatul Islam. Karena mereka lah yang pertama kali memeluk Islam untuk bangsa Arab. An ya'khudha min hawashi amwalihim, hati-hati. Jangan mengambil harta yang paling mewah dari mereka. Pemungut zakat tidak boleh mengambil harta zakat yang paling bagus. Contoh misalnya ada pemilik ternak ya, atau pemilik apa? Pemilik hewan kambing, banyak kambingnya sampai di sop zakat. Kemudian diambillah kambing untuk harta zakat, tidak boleh kambing yang paling bagus. Dan yang berikan zakat tidak boleh kambing yang paling jelek. Yang mana yang bagusnya? Yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja kambingnya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ngambil harta yang paling bagus zalim. Tapi kalau kita yang ngasih zakat, kasih harta yang paling jelek juga zalim. Jadi yang pertengahan dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan yang terakhir adalah wasiat, aku wasiatkan kepada orang-orang ya khalifah untuk berbuat kepada orang-orang kafir yang ahlu zimmah, kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ya, mereka bayar upeti, mereka bayar jizyah, mereka dapat keamanan, ya, mereka dapat jaminan ya keamanan dari kaum muslimin. Ya, wa zimmatillah wa zimmati Rasulullah, mereka tanggungannya Allah, tanggungan Nabi SAW. Jadi enggak benar Islam mengajarkan teroris, adik-adik. Ketika orang-orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, mereka ridho dengan keputusan kaum muslimin, meskipun mula agama mereka, mereka tidak halal diambil darahnya dan ditumpaskan darahnya, diambil hartanya. Ya. Bahkan tidak mencium bau surga.
Wa an yafiya lahum bi'ahdihim, tunaikan janji kepada mereka. Janji kepada orang kafir tunaikan, apalagi pada orang muslim. Wa an yuqatila man wara'ahum wa la yukallafu illa taqatahum. Perangilah orang yang pengen memerangi mereka dan jangan bebani mereka di luar kesanggupan mereka. Ini adalah nasihat yang sangat luar biasa ya dari Umar bin Khattab kepada calon kandidat ya pemerintah pemimpin selanjutnya. Rattaba Umar hadal umur fil ayyamil lati talat yauma ta'nihi yaumal arbi'a ya Zulhijjah, dan ketika beliau menetapkan 6 orang tadi itu hari beliau ditusuk. Itu di hari Rabu ya tanggal 26 Zulhijjah kalau di buku ini. Di buku lain 23 Zulhijjah. 23 Zulhijjah hari Ahad. Kalau di buku ini hari Rabu. 26 tambah 3 berapa, Dek? 29. Sedangkan beliau dimakamkan di malam hari, artinya masuk tanggal 1 Muharram dari buku ini. Tapi yang lebih tepat adalah tanggal 23 ya Zulhijjah tambah 3 jadi berapa? 26. Ya ini diantara yang masyhur yaitu 26 Zulhijjah. Beliau wafat tanggal 26 Zulhijjah masuk ke malam 27. Tadi ada yang bilang 29 Zulhijjah masuk 1 Muharram, ada yang mengatakan 26 Zulhijjah masuk ke 27. Baqiya Umar hayyan salasata ayyam. Umar masih hidup selama 3 hari. Ya, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu di buku ini. Wa kana yusalli bil muslimin fi hadhil ayyam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Selama 3 hari tadi yang jadi imam siapa? Jadi imam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Wa tufiya Umar lailatal Ahad. Umar meninggal di Ahad malam, malam Ahad, Sabtu malam di awal bulan Muharram, tanggal 1 Muharram malamnya tahun 24 Hijriah. Jadi ada yang mengatakan beliau meninggal di bulan Zulhijjah 23 Hijriah, ada yang mengatakan beliau wafat di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Berarti 1420 tahun yang lalu kurang lebih. Waqad awsa ibnahu Abdullah qabaila wafatihi faqala, dan beliau berwasiat sebelum beliau meninggal kepada putranya Abdullah, ya bunayya, wahai ayah, wahai anakku, idza hadarat wafati, kalau aku sudah meninggal, fahrifni wa wajjihni nahwal kiblah, miringkan aku dan hadapkan aku menghadap kiblat. Wada' yadakal yumna ala ya jabinihi wa yadakal yusra ala zaqanihi. Letakkan tangan kananmu di atas dahiku dan letakkan tangan kirimu di atas daguku. Fa idza mittu, kalau aku mati, fa'almid ainai, tutupkan kedua mataku. Di antara perintah kalau orang sudah meninggal kita tutupkan matanya. Faktashidu fi kafani, dan jangan berlebih-lebihan dalam kafanku, sedang-sedang saja, iktisad. Fa innahu in yakun li indallahi khairun abdadani khairan minhu. Kalau aku dapat kebaikan dari Allah, Allah akan ganti, ya. Ganti apa? Ganti kain kafan tadi dengan yang lebih baik, itu kafan dari surga. Wa in kuntu ala ghairi dzalika salabani fa asra salbi. Kalaupun aku ternyata tidak mendapatkan ridha dari Allah, maka Allah akan mengambil kafan tersebut dengan secepatnya. Artinya Allah akan menghukum ya dengan dilepaskan kain kafan tersebut. Jadi jangan bagus-bagus kain kafannya, kata Umar. Waqtasidu fi hufrati, dan jangan terlalu berlebihan di dalam menggali kuburanku, sedang-sedang saja. Fa innahu in yakun li indallahi khairun wasa'ali fiha madda basari. Karena kalau aku dapat kebaikan dari Allah, Allah akan luaskan kuburanku sejauh mata memandang. Wa in kuntu ala ghairi dzalika dayaqaha alayya hatta tahtalifa asla adla'i. Kalau ternyata sebaliknya, maka Allah akan sempitkan kuburanku tersebut sampai tulang-tulang rusukku saling bertautan. Tulang rusuk seperti ini, begini, ya, wal iyazubillah.
Wala takhrujanna ma janazi imra'atun, jangan ada yang ikut jenazahku perempuan seorang pun. Ya, jadi sebagian ulama mengharamkan wanita menghadiri jenazah sampai ke pemakaman, gitu. Ya, sebagian mengatakan makruh, sebagian bilang haram. Wala tuzakkuni bima laysa fiyya, jangan kalian puji-puji aku yang tidak ada kaitan denganku. Fa innallaha wa'lamu bi, Allah tahu tentang diriku, jangan kau puji-puji aku ketika aku sudah meninggal. Fa idza kharajtum bi fa asri'u fil masyi, kalau aku udah meninggal ya jangan ditunda-tunda, cepat jalan antarkan ke pemakaman. Fa innahu in yakun li indallahi khairun qaddamtumuni ila ma huwa khairun li. Ternyata kalau kebaikan, maka kebaikan yang kalian segerakan untukku, biar aku cepat-cepat dapat kebaikan nikmat di dalam kubur. Wa in kuntu ala ghairi dzalika alqaitum an riqabikum syarran tahmilunahu. Dan kalau sebaliknya, maka kalian sudah cepat-cepat ya turunkan keburukan di atas leher dan pundak-pundak kalian. Ya, lihat bagaimana Umar bin Khattab berada dalam dua kondisi. Yang pertama adalah berharap, yang kedua adalah takut, cemas. Ya, jadi dalam Islam ya, terutama menjelang kematian, jangan didominasi oleh satu dari dua hal ini. Yang pertama harus kita berharap, tapi yang kedua kita harus cemas. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan bagusnya lebih dominan berharap, husnuzon. Ya, di dalam keadaan sedang sakaratul maut berbaik sangka, Allah ampuni kita, Allah berikan kita ya rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakhalat alaihi qabla wafati bi sa'atin ibnatu Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Sebelum beliau meninggal, putri beliau namanya Hafsah. Hafsah itu siapa? Istri Nabi. Jadi adik-adik dari 4 khulafa rasyidin tadi, 2-nya adalah mertua Nabi, 2-nya menantu Nabi. Abu Bakar mertua Nabi karena Nabi menikahin putrinya Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab adalah mertua Nabi karena Nabi menikahi Hafsah putrinya Umar. Dan 2-nya adalah menantu, Utsman bin Affan menantu Nabi karena menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan Ali menantu Nabi karena menikahi Fatimah ya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis, wa maha nisaun yasirna maha, bersama sebagian wanita berjalan bersamanya, wa bakaina indah, beliau pun menangis. Ya, menangis melepas kepergian sang ayahanda. Tsumma kharajna, beliau keluar sama teman-temannya, wa dakhala alaihi rijalun minal mu'minin, kemudian orang-orang laki-laki yang masuk menemui Umar dari kalangan kaum mukminin. Yang terakhir yang menemui beliau adalah Utsman bin Affan. Ya, kita sebutkan ya kisahnya. Waqad akhbarana Utsman anil lahadatil akhirah min hayati Umar radhiyallahu anhu. Ya, mohon maaf saya agak cepat hari ini karena kejar target ya. Utsman ketika itu menceritakan saat-saat akhir kehidupan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa dzalika indama dakhala alaihi lailatul ahad, masuk di Sabtu malam Ahad. Ketika itu beliau sedang berada ya di pangkuan anaknya Abdullah. Qala ana akhirukum ahdan bi Umar, dakhaltu alaihi wa ra'suhu fi hijri ibnihi Abdullah. Jadi Umar ketika itu berbaring di atas paha pangkuannya putranya Abdullah bin Umar. Faqala li ibnihi da khaddi alal ardi. Dia bilang, "Anakku, letakkan pipiku di tanah, di lantai." Faqala lahu ibnuhu wal fakhidhi wal ardu illa sawa. Ayahku, ya lantai dan pahaku mah sama saja. Ya, enggak usah katanya. Enggak, kata Umar, "Dok khaddi alal ardi." Letakkan pipiku di bawah tanah. Akhirnya beliau pun nurut. Falamma wada khaddahu alal ardi. Ketika pipi beliau diletakkan di bawah tanah, sami'tu yaqul, ya Utsman mendengar apa yang dia katakan, waili, celakalah diriku, wa waila ummi, dan celakalah ibuku, in lam taghfir li ya rabbi, ya Allah, kalau engkau tidak ampuni aku orang yang celaka. Ya, ini adalah Umar bin Khattab.
orang yang banyak jasa terhadap Islam, ya, orang yang Nabi ridhoi, yang bersama dengan Nabi SAW sejak masuk Islam sampai beliau Nabi wafat. Akan tetapi beliau berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah kita kalau kita merasa ya orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya maka selalulah berdoa dengan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, beliau terus mengulang-ulang, ya Allah ampuni aku. Kalau engkau tidak ampuni aku adalah orang-orang yang celaka. Summa fadat nafsuhu. Kemudian meninggal ya salah satu manusia setelah para nabi yang mulia yang meninggal dunia, kharajat ruhu, keluar ruhnya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ya, semoga Allah meridhai beliau. Jadi adik-adik, ya, orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang tidak melihat dirinya mulia. Orang-orang mulia adalah orang-orang yang selalu pandai melihat kesalahan diri sendiri, aib diri sendiri, ya, dan melupakan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa diri sendiri. Maka inilah orang-orang yang menjadi contoh teladan seperti para sahabat. Mereka banyak jasa terhadap Islam, tapi mereka buta dari kebaikan diri mereka sendiri. Ya, mereka hanya lihat kesalahan diri sendiri dan melupakan kesalahan orang lain. Mengingat kesalahan diri sendiri, melupakan kesalahan orang lain, mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan diri sendiri. Ini di antara akhlak yang mulia dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita dengar azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lanjutkan tentang wafatnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab anhu. Walamma tufiya lailatal ahad ghassalahu ibnuhu bil ma'i wasidr. Ketika beliau wafat di malam Ahad, ya dalam redaksi lain malam Kamis ya. Putra beliau Abdullah yang memandikannya. Jadi yang memandikan jenazah harus yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau jenazahnya laki-laki yang mandiin laki-laki, kalau jenazah perempuan yang mandiin perempuan, kecuali suami istri. Summa kafanahu fi thalathati athwab wa hayya'u li sholati alaihi. Beliau ya, begitulah adik-adik ya, keadaan orang munafik di akhirat nanti. Mereka kadang dikasih cahaya, terus tiba-tiba cahayanya diambil, terus hidup lagi, terus mati lagi. Sedangkan orang beriman dia akan diberikan cahaya, dan orang kafir mereka tidak akan diberikan cahaya. Dan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, ilmu nurun, bukan naik gitu. Ya, ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan ilmu juga nurun, artinya nurun. Artinya nurun kenapa? Karena hati-hati yang rendah lah yang akan dihinggapi oleh ilmu, karena ilmu itu menurun. Ya, seperti air hujan yang turun ke tempat yang rendah. Kita lanjutkan. Kemudian dikafani dengan 3 pakaian. Kemudian siap-siap untuk disolatkan. Wa ba'da ma sholal muslimun sholata fajri yaumil ahad, setelah hari ahadnya ya, atau hari Kamisnya kalau dalam pendapat yang lebih tepat, shollu ala Umar sholatal janazah, setelah sholat subuh baru sholat jenazah. Wa ammahum fi sholati alaihi Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, kemudian yang jadi pemimpin atau imam sholat adalah Suhaib ar-Rumi. Summa humila ila baiti Aisyah, kemudian jenazah dibawa bukan ke pemakaman Baqi tapi ke rumah siapa? Rumah Aisyah. Masih ingat di antara wasiat Umar, beliau pengen dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Fawaqafa Abdullah bin Umar 'alal bab. Abdullah bin Umar berdiri di depan pintu, enggak mau masuk. Karena beliau wasiat tadi, coba engkau izin lagi. Sudah izin sebelumnya kepada Aisyah, Aisyah izinin. Itu space itu untuk beliau sebenarnya, tapi ya qadarullah Umar meninggal duluan, akhirnya Umar minta, Umar lebih ya afdal untuk mendapat tempat tersebut. Akhirnya Aisyah izinkan. Cuman kata Umar, takutnya beliau mengizinkan karena saya pemimpin. Kalau saya meninggal minta izin lagi, 2 kali minta izinnya. Ya, taruh di depan pintu, kalau enggak diizinin pulang. Makamkan saya di Baqi. Tapi kalau ternyata diizinkan, baru makamkan aku di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wassallama ala Aisyah, kasih salam, summa sta'zana, diizinkan. Faqala laha Umar yasta'zin, Umar minta izin untuk masuk ke dalam, dimaafkan di dalam rumah Aisyah. Qalat adkhiluhu, masukkan dia. Siapa yang masuk ke liang lahatnya, liang kuburnya? Wa anzalahu fi qabrihi ibnuhu Abdullah, yang pertama Ibnu Umar Abdullah, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga adalah Sa'id ibn Zaid ipar beliau, yang keempat adalah Abdurrahman bin Auf. Fakana qabruhu inda rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kuburan beliau itu sejajar dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pernah bahas makam Nabi ya, itu di sini misalnya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu sejajar dengan pundak Nabi. Begini. Kemudian Umar sejajar dengan pundak Abu Bakar As-Siddiq atau sejajar dengan kakinya Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi enggak sama rata adik-adik ya, tapi seperti ini. Kemudian bainama kana qabru Abu Bakar Siddiq inda katifai Rasulillah. Abu Bakar Siddiq sejajar dengan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana hebatnya Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, ya, maziltu adu khimari wa atakhaffafu fi thiyabi wa aqulu innama huma zauji Rasulullah wa Abi Bakar radhiyallahu anhu. Selama ini itu kan kamar Aisyah. Aisyah tidur di sana. Ya enggak? Selama ini beliau lepas, kata beliau, aku lepas kerudungku. Aku pakai baju-baju yang ya membuka aurat dalam daster gitu ya, seperti ibu-ibu pada umumnya. Kenapa? Karena yang meninggal di sampingku adalah suamiku dan ayahku, mahramku. Ya, pada udah meninggal dunia. Walamma dufina Umar, ketika Umar dimakamkan, ya sirtu atahfahadu fi thiyabi, aku selalu memakai pakaian tutup aurat di kamarku. Kenapa? Li'anna Umar ma'ahuma, karena ada Umar bin Khattab. Masya Allah, Umar bin Khattab sudah meninggal. Seandainya nggak pakai jilbab nggak masalah Aisyah, tapi saking malunya ya wanita muslimah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbeda dengan para tiktoker zaman sekarang. Ya, kalau dulu zaman kita kecil dulu ada istilah ngintip ya. Kalau zaman sekarang nggak lagi ngintip, ya sudah terbuka. Waliyazubillah, ini tantangan hidup di zaman sekarang. Wa kana Umar alladzi tufiya anhu salasan wa sittina sana. Berapa usia Umar ketika meninggal? Usianya 63 tahun. Ka umri sahibaihi, seperti umur dua temannya, Nabi dan Abu Bakar. Nabi meninggal usia 63, Abu Bakar meninggal usia 63, dan Umar pun meninggal di usia 63 tahun. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Benar, ya. Radhiyallahu anhu an Amirul Mukminin Umar bin Khattab wa arda. Semoga Allah meridai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan demikian selesai pembahasan tentang sejarah kekhilafan ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq, dan ketika itu insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang Utsman bin Affan, atau bagaimana 6 orang tadi yang memilih pemimpin di antara mereka. Ya, seperti biasa kalau di tahun ajaran baru pertanyaan santri aneh-aneh ya. Seperti mulai dari nol nanya-nanyanya. Mungkin kita akan jawab yang berkaitan dengan materi pengajian kita saja. Nah, ini tentang mentaati pemimpin dan seterusnya. Tentang apa itu Syiah. Tentang siapa yang menciptakan kolam. Yang namanya menciptakan itu Allah, adik-adik. Mau kolam, mau arsy, mau siapapun itu, yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya pertanyaan yang tidak saya jawab, yaitu tahun hijriahnya berapa Umar meninggal. Wallahu alam. Tahun Masehinya, ya. Saya tidak hafal tahun Masehinya. Sistem kerja upeti jizyah setiap bulan atau yang lainnya, bebas, tergantung. Setiap bulan bisa atau tiap tahun bisa, tergantung kebijakan. Di zaman Umar apakah ada demo? Jawabannya tidak ada ya. Demo pertama kali ada di zaman Utsman bin Affan. Syiah itu apa? Kelompok yang menyimpang, ya, kelompok yang sesat. Di antara sesat Syiah adalah mengkafirkan sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Makanya orang-orang Syiah itu menganggap Abu Lu'lu'ah itu the hero, pahlawan, ya, superman-nya. Sehingga kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi diagungkan oleh orang-orang Syiah yang kati agu ini. Ya. Wallahu taala alam. Adapun fikih bisa tanya ke Ustaz Hidayatullah di pengajian beliau. Ya, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.